Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita akan mencoba menghayati bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kalau dibaca secara keseluruhan itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Tetapi kita akan memfokus saja di bagian-bagian awal dari teks itu. Jadi ceritanya teks ini menceritakan ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan para murid mulai bertanya, siapa yang berdosa ketika ada orang buta sejak lahir? Karena ini yang memang menjadi teologi mereka, bahwa orang yang buta sejak lahir itu sering diasumsikan bahwa ada orang tuanya yang berdosa. Dan Yesus menjawab dengan sangat tegas, bukan soal siapa yang bersalah, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui orang itu. Kemudian Tuhan Yesus mengoleskan tanah di matanya. Dia meminta supaya orang buta itu pergi ke kolam Siloam dan mencuci matanya, dan dia bisa melihat. Dan kemudian dia sampaikan kepada orang buta itu bahwa akulah terang, dan itu juga dinyatakan kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama yang saya usulkan adalah seorang penulis cerita ini dihubungkan dengan festival Pondok Daun. Yang kenapa Tuhan Yesus meminta orang buta itu mencuci mukanya di kolam Siloam? Karena ingin mengatakan bahwa akulah air hidup, akulah air yang akan menyegarkan setiap orang yang mengalami kehausan. Yang kedua, kenapa Tuhan mencelikkan matanya untuk melihat terang yang kelihatan? Karena Yesus ingin mengatakan bahwa akulah terang bagi dunia. Jadi bagian yang pertama yang saya usulkan adalah mari kita melihat Yesus yang menyatakan diri sebagai air sumber hidup dan juga terang bagi dunia. Tuhan Yesus menjadi tempat di mana orang-orang yang mengalami kehausan kan kehidupan ini, dan orang-orang yang dalam kegelapan ada sumber pengharapan, ada sumber kesegaran yang di dalam Yesus Kristus. Dan baiklah kita boleh menghayati bagian yang pertama ini. Dalam konteks kondisi virus corona yang sekarang ini sedang merebak, kalau kita berdiam diri di rumah bersama dengan keluarga, kita sebenarnya sudah menjadi air yang sejuk dan cahaya yang terang bagi mereka yang sedang mengalami sakit untuk dipulihkan, dan juga air yang sejuk dan cahaya yang terang bagi para dokter, para perawat, dan setiap orang yang terlibat di bidang kesehatan, supaya mereka punya waktu yang cukup sebentar untuk beristirahat, untuk memulihkan mereka yang sakit. Biarlah kita dipanggil memberitakan kasih dengan cara menahan diri sebentar untuk berdiam diri, mungkin dalam kebosanan kita di rumah, tetapi itu cara kita dipakai Allah menjadi berkat untuk orang lain. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus nyatakan, bukan siapa yang berdosa, tetapi supaya kemurahan kasih karya Allah dinyatakan melalui orang itu. Yang dinyatakan adalah ndak usah cari siapa yang salah, ndak usah nyari siapa yang berdosa, ndak usah punya orientasi masa lalu yang akhirnya membuat kita sulit di dalam hidup. Misalkan saja kalau ada masalah dalam hidup, kenapa jadi begini ya keluarga kita, kenapa jadi begini ya masalahnya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Maka orang akan mencari siapa yang salah dan siapa yang harus dihukum. Yesus ingin mengubah cara melihat persoalan itu. Bukan orientasi masa lalu, bukan cari siapa yang salah, tetapi mau menyatakan apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa dikerjakan Allah yang kita mau cari tahu melalui setiap peristiwa yang kita alami. Misalkan contoh saja sekarang ini dengan adanya virus corona, kemudian kita cari, jangan-jangan ini ada mekanisme perang, senjata biologis. Wah, ini senjatanya orang Cina. Oh enggak, ini sebenarnya senjatanya orang Amerika yang kalah perang dagang. Kemudian kita cari siapa yang salah, dan kemudian kita hanya sibuk untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, tapi lupa untuk bertanya apa yang saya bisa kerjakan sekarang ini. Atau wah, ini adalah cara Allah menghukum manusia. Maka kemudian kita tidak ada sikap
untuk melakukan sesuatu karena kita menganggap ya ini hukuman Allah, ini hukuman yang dikerjakan Tuhan buat kita, ya terima saja gitu. Dan Yesus ingin mengatakan, carilah apa yang Tuhan mau kerjakan untuk orang-orang yang sedang mengalami peristiwa. Mencari tahu bagaimana Tuhan mau mengerjakan karyanya melalui sebuah peristiwa, apapun itu dalam hidup. Bagian yang ketiga yang saya usulkan untuk kita hayati terkhusus berkaitan dengan kondisi virus corona, yang perlu kita hayati bahwa Tuhan memelihara kehidupan ini dan Tuhan akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kemurahan dan kasih Allah, bahwa alam dalam segala mekanismenya itu punya cara yang saya meyakini sebagai cara Allah memelihara kehidupan manusia, memelihara kehidupan alam semesta ini. Sekedar contoh, silahkan nanti bisa dicari di video saya yang lain di channel YouTube saya, bagaimana gempa bumi dan tsunami itu bisa sangat dimengerti sebagai cara Allah memelihara alam semesta ini. Dan saya meyakini betul bahwa ini cara alam, caranya Tuhan untuk memelihara kehidupan alam semesta ini. Nah, sekarang hal yang praktis yang kita jalani di dalam hidup, kondisi ekonomi menjadi sangat terganggu. Sinode GKJ memiliki hotel di Amerik, Salib Putih Hotel. Tiba-tiba semua acara dibatalkan, yang revenue-nya tiba-tiba turun drastis. Hal yang lain di gereja, tiba-tiba orang merasa nggak nyaman karena tidak bisa berjabat tangan lagi, harus pakai salam anjali atau salam kebiasaan untuk berjabat tangan atau bahkan berpelukan, cipikat-cipiki, dan orang merasa kok beda ya gitu. Atau bahkan sekarang ini orang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, tidak berkumpul dengan sanak saudara, teman dalam persekutuan di gereja, orang hanya bersekutu di rumah. Yang saya usulkan, mari kita belajar bahwa Tuhan menolong kita untuk melewati semua situasi, dan Tuhan memampukan kita dengan nalar yang kita punya untuk mengambil langkah-langkah strategis supaya kita mampu melewati situasi yang sulit. Namun juga yang lain lagi, kita disadarkan kembali bagaimana kehidupan kita yang sungguh-sungguh rapuh dan terbatas. Kekuatan kita tidak mampu menopang seluruh keadaan, bahkan dengan jasad ternik yang tidak kelihatan. Ternyata kehidupan kita menjadi sangat terlihat rapuh. Oleh karena itu, kita disadarkan kembali bagaimana kemurahan dan kasih Allah itulah sumber kekuatan kita. Hanya Kristus Tuhan yang menjadi terang dalam hati kita, menjadi air yang sejuk untuk menenangkan seluruh pergumulan ini. Dan yang lain lagi, ketika saya diminta untuk bercakap dengan teman-teman di hotel, saya bilang ini kesempatan kita untuk merenung. Apakah beberapa waktu yang lalu ketika tamu itu banyak, kita ketemu dengan mereka yang kadang-kadang ada tamu yang menjengkelkan, ada tamu yang riwil banget, dan kita jengkel banget, kenapa begitu sih gitu. Dan sekarang ketika mereka tidak ada yang datang, kita nggak ada apa-apanya. Ternyata ini kesempatan buat kita untuk merefleksikan bahwa kita tanpa para tamu itu tidak ada apa-apa. Maka besok kalau semuanya menjadi baik dan pulih, kalau ada tamu yang mungkin rewel, yang mungkin menjengkelkan, saya bilang itu di Amerika, lihat mereka, itu berkat yang luar biasa. Menurut saya sama saja di gereja. Di saat kita beribadah di rumah, kita bersekutu dengan satu keluarga, kita merindukan bersekutu di gereja, kita merindukan ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain, kita merindukan untuk berjabat tangan, untuk bersekutu. Dan saatnya nanti kita akan sungguh menghayat dalam suasana yang seperti ini, bersekutu, beribadah bersama, itu sesuatu yang membahagiakan dan luar biasa, yang patut kita syukuri. Jadi saya mengusulkan ada 3 hal dalam renungan kita di hari Minggu ini. Yang pertama adalah lihatlah Yesus sebagai sumber air yang menyegarkan kehidupan. Lihatlah Yesus yang menjadi terang dalam seluruh kegelapan hidup yang kita alami. Hal yang jangan bertanya soal siapa yang, tapi carilah tahu apa yang bisa kita kerjakan untuk
menyatakan kemurahan. Orientasi masa depan, orientasi memperbaiki, orientasi untuk mencari kehendak Allah dalam setiap. Dan yang ketiga, virus corona ini membuat kita menyadari tentang kelemahan hidup, menyadari tentang indahnya persekutuan, menyadari tentang bahagianya bersama-sama dengan yang lain. Biarlah semuanya ini menolong kita dalam menjalani dan merasakan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.